Jebolan Akademi PSV jadi harta karun Timnas. Nama baru pemain naturalisasi disetujui Menteri Hukum. Saiwar Kapten Timnas Indonesia U23 buat media Korea panas. Legenda Timnas Indonesia tampar PSSI. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Fest Update. Nama baru pemain naturalisasi disetujui Menteri Hukum. Dalam beberapa waktu terakhir ini, PSSI sedang memproses pemain naturalisasi baru. Dan kabarnya, kini beberapa nama pemain baru telah disodorkan kepada Menteri Hukum RI Supratman Adi Aktas untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Erick Thohir melalui postingan Instagram pribadinya. Namun Erick tidak mengungkapkan siapa saja pemain diaspora yang akan dinaturalisasi tersebut. Timnas Indonesia terus memperkuat skuad dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bersaing di putaran keempat dengan menghadapi dua tim kuat yaitu Irak dan Arab Saudi. Hanya tim juara grup yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up akan melaju ke babak playoff interkontinental. Menghadapi persaingan berat ini, penambahan kekuatan skuad Timnas Indonesia sangat diperlukan. Salah satunya dengan naturalisasi pemain keturunan. Rumornya ada 3 pemain yang kini jadi radar naturalisasi Timnas Indonesia, yaitu Mauro Silstra, Jairo Riedewald, dan Milano Jonathans. Saiwar Kapten Timnas Indonesia U23 buat media Korea panas. Setelah puas sebagai runner-up ASEAN Cup U23 2025, target selanjutnya bagi Garuda Muda adalah untuk lolos dari babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Tentunya misi ini tidak mudah untuk KDRL CS karena mereka akan melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup C. Namun menariknya, pernyataan KDRL mengenai peluang menghadapi Korea Selatan mendapat respon serius dari media dan publik negeri gingseng. Media lokal Best 11 menilai bahwa ini adalah salah satu provokasi yang sudah dilemparkan Timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda sendiri terakhir pernah berhasil menumbangkan Korea Selatan saat masih ditempa pelatih sebelumnya Shin Tae-yong pada ajang Piala Asia U23 2024 lalu. Kala itu Garuda Muda menang lewat adu penalti dan berhak melaju ke babak semifinal. Namun kini skuad Garuda menilai bahwa momentum tersebut akan sulit terulang dan Korea akan datang dengan kekuatan terbaik. Pada wawancara terakhir, Kadek menilai bahwa Timnas U23 Indonesia memiliki persiapan panjang untuk kualifikasi Piala Asia. Dia menegaskan bahwa mereka tidak akan gentar bersaing di babak fase grup termasuk melawan Korea. Meski mengakui Korea Selatan adalah tim yang diunggulkan, namun ia dan timnya optimis untuk mencapai target lolos Piala Asia U23 mendatang. Dan skuad Garuda Muda akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk meraih target tersebut. Jebolan Akademi PSV jadi harta karun Timnas. Radar pencari bakat sepak bola Indonesia kembali menemukan sosok muda yang menjanjikan di Eropa. Seorang gelandang serang kreatif berusia 15 tahun yang kini menimba ilmu di Akademi Raksasa Belanda PSV Eindhoven mencuri perhatian. Kehadirannya digadang-gadang untuk memantik kembali diskusi tentang peran playmaker atau nomor 10 klasik, sebuah peran yang seolah hilang dari skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir namun sangat dirindukan. Harus diakui, sejak era kepelatihan Shin Tae-yong hingga PT Kluivert, Timnas Indonesia cenderung mengadopsi formasi 3 back yang berfokus pada kreativitas dari sisi sayap. Hal ini membuat peran gelandang serang murni di lini tengah menjadi langka. Selepas Firman Utina gantung sepatu, Timnas praktis tidak lagi memiliki jenderal lapangan tengah yang mampu mengatur tempo, membaca permainan, dan melepaskan umpan-umpan memecah pertahanan. Nama Justin Brouwer baru-baru ini disebut sebagai kandidat potensial yang digadang-gadang bisa menjadi otak serangan Timnas Indonesia di masa depan dan menjadi jawaban atas kerinduan tersebut. Justin Brouwer sendiri merupakan pemain keturunan kelahiran Neuquén, Belanda 19 Mei 2010 yang saat ini usianya 15 tahun. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek pihak ayahnya yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Justin sendiri sangat sadar akan kemampuannya. Dalam sebuah kutipan, ia dengan percaya diri menjelaskan gaya permainannya yang sangat cocok dengan peran seorang pengatur serangan. Saya memiliki kemampuan sebagai playmaker handal dalam umpan-umpan akurat untuk menerobos garis pertahanan lawan. Saya memiliki visi membaca luas area lapangan untuk mengatur tempo permainan. Saya akan scan area lapangan untuk menciptakan peluang menyerang dan umpan pada rekan saya. Klaim Justin bukan sekedar bualan.
Statistiknya di musim lalu bersama tim junior Vitesse Arnhem sebelum pindah ke PSV sangat impresif untuk seorang gelandang. Dalam 35 pertandingan, ia sukses mencetak 16 gol dan 14 assist. Kontribusi pasifnya total 30 gol pas assist, turut mengantarkan timnya menjuarai Piala Belanda U16 dan turnamen kelompok umur bergengsi seperti Marvel Turnamen. Dengan usianya yang masih sangat muda, kesempatan paling realistis dan mendesak bagi Brouwer adalah membela timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Di ajang tersebut, Garuda Muda akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Brasil U17, Honduras U17, dan Zambia U17. Kehadiran seorang playmaker kreatif seperti Justin Brouwer bisa menjadi pembeda dan memberikan dimensi serangan yang tak terduga bagi skuad Garuda Muda. Legenda timnas Indonesia tampar PSSI. Kegagalan juara di ASEAN Cup U23 2025 menjadi tamparan keras bagi tim pelatih. PSSI merespon cepat kegagalan tersebut dengan tidak menyertakan Gerald Vandenberg dalam rencana untuk SEA Games 2025. Respon PSSI inilah yang membuat legenda timnas Indonesia Ruli Nere bela Gerald Vandenberg sekaligus memberikan tamparan ke wajah PSSI. Sementara Vandenberg dibebani persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung di Jakarta pada September nanti. Menurutnya, pelatih asal Belanda itu hanya butuh waktu. Ruli juga menyoroti perbedaan perkembangan pesepak bola Indonesia dan Belanda dengan latar belakangnya. Vandenberg pun diminta untuk lebih memahami bagaimana karakteristik pemain Indonesia. Karena seperti diketahui, Piala AFF U23 kemarin merupakan ajang debutnya sebagai pelatih. Sebagai pelatih dari Belanda, menurutnya penting bagi Vandenberg untuk menyesuaikan karakter antara pemain Indonesia dan Belanda. Disinilah Ruli Nere seolah menampar wajah PSSI dengan menyebut Indonesia tidak memiliki kompetisi muda. Meskipun IPL sempat disinggung, namun bagi pemilik 38 Cup Timnas Indonesia itu, Elite Pro Academy bukanlah kompetisi yang sesungguhnya. Ruli Nere kembali mendukung Gerald Vandenberg agar diberikan kesempatan lagi menunggangi timnas U23 Indonesia. Selain itu, ex-pemain Persipura Jayapura dan Persija Jakarta ini juga merasa bahwa masih banyak pemain muda berbakat lain. Kemungkinan kualitasnya juga lebih baik dari pemain yang ada saat ini. Karena itulah Gerald Vandenberg layak diberi kesempatan. Seperti diketahui, pada gelaran Piala AFF U23 kemarin, sang pelatih tidak memanggil pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Vandenberg lebih memprioritaskan pemain-pemain muda yang bermain di Liga 1 sebagai bagian dari proses regenerasi. Sementara itu, para pemain abroad yang sudah berlabuh timnas diproyeksikan untuk ajang yang lebih bergengsi, yaitu Piala Asia U23 2026. Mereka dinilai memiliki kualitas serta level permainan yang lebih tinggi dibanding para pemain yang berlaga di kompetisi domestik.